Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani yahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita. Setelah 1 minggu Allah pisahkan kita jauhkan dari posisi kita masing-masing. Allah kembalikan kepada kesibukan-kesibukan kita. Pada pagi hari ini Allah kembali menarik menarik hati kita untuk bersama-sama duduk di rumahnya, yaitu Masjid Hidayatullah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan semangat semata-mata untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita dari tempat kita menuju rumah Allah ini, duduknya kita, sholat kita, sedekah kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan membacakan sebuah firman Allah untuk kita jadikan renungan, agar supaya kita tahu dan berhati-hati dan bisa memilih. Tahu sekaligus setelah tahu hati-hati. Setelah hati-hati baru kita bisa mengambil keputusan harus kemana kita membawa kita. Ini jalan Allah yang diridhoi, ini jalan Allah yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'am wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, ini petunjuk. Zuyyina, dijadikan. Siapa? Linnas, kepada manusia. Manusia memang dijadikan. Artinya manusia pasti begitu. Sudah positif begitu. Semua. Hubbus syahawat, dijadikan kesenangannya. Jadi semua manusia kesenangannya pasti ini sudah. Ya. Jadi tidak mungkin meleset dari ini. Karena Allah sudah yang ngomong, yang bikin kita. Terus apa yang dijadikan kesenangan manusia? Minan nisa, perempuan. Berarti laki-laki. Tidak mungkin ada laki-laki tidak senang perempuan. Pasti senang. Makanya kalau ada laki-laki senang perempuan, ya biasa. Justru ketika ada laki-laki ngomong, saya tidak senang sama cewek, berarti tidak waras. Cuman caranya ini, ada yang cara dengan pernikahan, ada cara yang dengan yang salah. Tapi senang pasti. Itu sampai kapan? Sampai mati. Pasti begitu. Ya. Minan nisa wal banin, anak. Pasti orang itu senang. Nah, enggak aja.
Pasti orang ini senang dengan anak. Ya. Perempuan, anak. Pasti sudah. Ya. Wal qanatiril muqantara, harta yang banyak. Siapa yang senang sama harta? Ingin tahu. Orang yang hari ini beriman, sore nanti bisa murtad gara-gara harta. Kita ini kan belum teruji, kalau mau jujur-jujuran, iman kita ini belum teruji. Iya. Kenapa? Karena ada yang ngetes. Gitu ya. Contoh, ayo apakah kita bisa kira-kira ada orang yang mau ngasih 1 miliar, kita suruh jangan sholat? Kan belum ada. Ketika ditanya sekarang, nggak bisa. Ya kan karena gak ono. Coba jajal ono. Moro-moro numpuk di depan 1 M. Pengen tahu. Belum teruji iman kita ini. Makanya alhamdulillah kita ada yang muji, alhamdulillah. Kalau ada ujian ini berat ini, khawatir. Termasuk yang ngomong belum. Bukan iya jujur, siapa yang mau pernah nawari 1 M, Ustaz? Ayo, sampean berani enggak ngambil uang 1 M terus sampean enggak sholat? Kan belum ada. Kan sekarang ini hanya omongan tok. Kan gitu. Di atas saya sampean aja tergiur, apalagi saya sampean. Kelas-kelas ringan ini, kelas teri. Kan ya, yang kelas berat saja sudah wassalam. Imannya tetap tapi melenceng sudah, keluar sudah dari jalurnya. Karena mereka sudah ada yang muji sudah. 1 M ya. Kayak apa duit gitu ya. Ayo. Ya. Nih ya. Wal qanatiril muqantara. Nah, ini. Terus minat zahab. Apaan yang masuk dalam harta kekayaan? Emas, zahab, emas. Ini emas ini ke cewek. Kalau laki-laki jarang kalau emas ini. Kalau cewek positif sudah. Kalau ada cewek tidak senang emas, berarti cek itu jiwanya itu. Cewek itu pasti itu. Wal fiddah, perak. Ya sekarang perak tidak bati payu ya. Emasnya tok. Gitu. Terus wal khayli musawwama, wal khaylil musawwama, yaitu apa namanya? Binatang ya. Binatang, al-anam binatang. Ini apa namanya? Binatang, diantaranya binatang wal harthi, kendaraan, kuda ya. Kalau dulu kan kuda yang mahal, sekarang ini mobil. Ada siapa yang tidak senang mobil? Tidak usah Nova Alphard, Nova kan punyanya apa? Haji. Yang tidak ada yang punya Alphard kan gitu kan. Semua senang. Kan saking kita tidak sanggup ke sana. Kalau kertas moro-moro ada Alphard di depan, ayo aku pengen tahu belok apa enggak kita ini. Jadi tidak kira apa namanya, tidak kira bergerak dari hal itu. Terus Allah ngomong, dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan dunia. Itu kesenangan dunia, tidak akan meleset dari itu. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kesenangan. Terus ada pilihannya. Ada pilihannya. Allah ngasih tahu dulu, ngasih tahu dulu ini loh. Penyakitnya manusia ini. Sampai kapan? Sampai mati. Makanya di dalam ayat yang lain, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur. Kesenangan itu akan hilang. Artinya tidak kira hilang dari otaknya manusia. Kalau manusia itu sendiri tidak ada keinginan untuk pergi dari itu. Itu akan terus tertanam sampai dikubur baru mari. Tapi Allah ngasih pilihan. Kul, katakan Muhammad, kan? Jadi Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad, unabbiukum bi khairin min dzalikum. Ada ini pilihan yang lebih bagus dari itu semua. Kalau kalian mau, maksudnya. Yang tadi kan bagus menurut kita selama ini. Ini dikasih pilihan sama Allah. Ini yang lebih bagus dari emas, lebih bagus dari kendaraan, lebih bagus dari kebun. Gitu ya. Apa itu?
lilladzina taqaw inda rabbihim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bi khairin, itu lebih bagus ya, jannatin tajri min tahtihal anhar, dan besok ini di jalan, kalau sudah takwa sama Allah, akan besok balasannya di akhirat surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang khalidina fiha, besok orang di situ akan abadi. Ya. Disiapkan oleh Allah wazwajun mutahhara, istri-istri yang suci, disucikan istri besok. Disiapkan bidadari-bidadari yang memang tidak pernah tua, tidak pernah kerut. Kalau kita di sini kan, kita di dunia kan 40 sudah sudah longgar. Kalau tidak pakai perawatan kerut sudah. Sudah pakai perawatan sudah mengkerut sudah. Besok tidak ada mengkerut. Perawan terus. Setiap malam dipakai perawan terus. Sini gitu. Lah iya, ini tafsirnya kan begitu ya. Di sini kan satu kali tembel habis dah. Dan gitu. Di akhirat besok perawan terus. Gitu ya. Terus diridhoi oleh Allah. Nah, ini suruh milih. Kita ini ada di jalan takwa apa memilih ini hayatud dunya, kesenangan dunia. Ini. Nah, kapan lah ya kita mungkin tidak bisa ya membuang rasa cinta kepada dunia. Minimal kita ini bisa menempatkanlah kapan waktunya kita ini cinta kepada dunia, kapan waktunya kita cinta kepada Allah Subhanahu. Bukan kapan ya, kepada Allah harus ya. Artinya menempatkan diri kita ini pada posisi Allah. Kita berada dalam keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara kita ini kan, kita ke urusan dunia ini semangat, ke urusan akhirat ini mikir-mikir. Kan begitu. Urusan dunia kita tidak tahu hujan, tidak tahu panas, tapi urusan akhirat gerimis sedikit prei. Kan begitu. Ayo pengajian rodok gerimis sedikit. Tengok ke atas. Koyok mau deras ini. Kata kok, koyok deras ini. Coba urusan dunia deras wes, tembus nih. Kalau dikari jalan, gimana? Kewajiban sudah. Kan begitu sudah. Itu pasti sudah. Termasuk dayat, ini pasti gitu. Ya, kalau jalan ke mana Kali Baru, hujan wes sing deras, terobos. Coba pengajian, enggak usah Gorogo Jampi. Ke masjid sini gerimis, bablas. Ndak kira ono uang wes. Kan begitu. Urusan dunia ya begitu. Urusan dunia, urusan apa gitu ya. Jadi memang apa namanya? Seperti itu. Ujian yang ditunjukkan. Nah, di antara ad-dunya mata, kesenangan dunia, itu kesenangan. Wa khairu mata'iha. Nah, yang paling bagus daripada kesenangan kesudahan dunia, nah ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini. Al-mar'atus solehah. Perempuan, istri-istri yang soleha. Bukan soleha RT 2. Bukan. Soleha, yang bagus. Apa ciri-cirinya soleha? Inna dhara ilaiha sarrathu. Nah ini standarnya, Bu. Standarnya soleha ini. Kalau dipandang suami menyenangkan. Mau tidak mau memang begitu standarnya. Standarnya begitu memang. Ibaratnya anak kita ujian standarnya lulus, nilainya 9. Mau tidak mau harus 9. Kalau sampean 8, ya otomatis tidak lulus. Standarnya begitu. Ini dari Rasulullah. Kalau dipandang suami menyenangkan. Jadi kalau pakai bahasa yang bagus dah. Ya, gelemiki, tidak masuk. Tidak masuk. Karena standarnya, Nabi yang ngomong, standarnya soleha, inna dhara ilaiha sarrathu. Jika dilihat sama suami, menyenangkan. Itu sudah paten, tidak bisa dirubah. Menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, dilihat merengut. Nah, tidak masuk. Ya, ini.
Wa in amaraha ata'athu. Jika diperintah sama suami, taat. Jika diperintah, taat. Tapi ibu-ibu sini, insya Allah, taat semua. Ya kadang-kadang cuma. ada kadang-kadangnya. Enggak. Cuman kadang-kadang pas capek itu, Ustaz. Kadang-kadang. Tapi kalau biasanya taat sih, cuma kadang-kadang cuma rodok keseringan. Wa in ghaba anha hafizathu. Kalau suaminya pergi, itu bisa menjaga dirinya, ya, fi nafsiha wa maliha, dirinya dijaga dan hartanya dijaga. Jadi kalau suaminya tidak memasukkan laki-laki. Jadi kalau ada tamu laki-laki, suami tidak boleh disuruh duduk, ya. Suami saya keluar. Nah, gitu. Jadi kalau suami tidak ada, masuk, mumpung tidak ada suami. Itu beda, ya. Termasuk hartanya, ya, meminjamkan harta tanpa izin suami tidak boleh, ya, ibu-ibu itu. Harus izin suami. Ya, itu standarnya soleha di situ, Ibu. Standar. Mau soleha ya begitu. Tidak begitu berarti tidak soleha. Titik sudah, tidak ada tawar-menawar. Itu bukan bukan standar bikinan kiai, bikinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang ngomong, mau soleha standarnya begitu, dipandang menyenangkan. Ketika dipandang merengut berarti tidak soleha, sudah positif. Mau tidak mau ya begitu. Perempuan harus begitu, kan gitu ya. Kalau diperintah taat, kan gitu. Kalau ditinggal bisa menjaga dirinya dan hartanya. Ini yang bagus. Cuma sekarang kan ditinggal suami, moro-moro datang suami banyak utangnya, kan gitu, seperti itu. Moro-moro atau ke Roxy tidak ngomong-ngomong, moro-moro telepon, Pak, saya di Roxy. Mau ngomong apa? Sudah di Roxy, ya, bukan pamit, itu ngomong, kan begitu. Yang benar kan ketika mau berangkat harus pamit, karena perempuan ketika tidak pamit, walaupun jalannya benar, ke pengajian sudah, tidak usah datang ke pengajian, tidak izin sama suami, jalannya sampai dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat disuruh murka, malaikat diperintah untuk melaknat orang itu. Insyaallah, gitu. Ini perempuan mau tidak mau memang begitu standarnya. Ya, ini sekedar bayangan. Oh, makanya tidak heran kalau ada laki-laki senang bermain, tidak heran. Tidak heran, tidak salah. Memang begitu, Allah sudah ngomong. Buku petunjuknya memang begitu. Cuman ada yang berani, ada yang enggak. Kan begitu. Ada yang mau, enggak. Tapi malah senang, enggak ada. Kalau itu, melihat perempuan enggak mau, ya enggak waras. Standarnya yang begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekedar pegangan bahwasanya di dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita. Allah memberikan pilihan, kebiasaan, kesenangan laki-laki, dan supaya kita ini bisa berhati-hati, sekaligus ada pilihannya. Pilihannya adalah takwa kepada Allah, agar supaya tidak terlalu kepada harta, tidak terlalu kepada emas, tidak terlalu kepada kebun, tidak terlalu cinta kepada kendaraan. Nah, ini takwa, inilah solusi, jalan pilihan yang terbaik yang akan mengabadikan kita dunia dan akhirat. Semuanya kembali kepada kita. Mau melaksanakan apa enggak? Mau milih yang terbaik apa mau milih yang tidak baik? Nah, gitu. Nah, kembali kepada kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan syarat berjamaah yang kemarin dijelaskan bahwasanya makmum imam tidak diwajibkan berniat. Syarat berjamaah, imam tidak wajib berniat imaman. Jadi andai imam ini tidak mengatakan imaman, sholatnya makmum sah. Tapi kalau makmum itu wajib mengatakan makmuman, wajib.
wajib di hatinya mengucapkan makmuman. Gitu ya, wajib. Ketika seorang makmum tidak memakai makmuman, maka sementara dia gerakannya ikut imam, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya makmum itu. Ya, imam sah. Makanya seorang imam ini sampean boleh ada imam sendirian. Dia kan tadinya kan tidak niat imam, tapi sampean kan boleh bermakmum sama orang itu, karena imam tidak wajib berniat. Kan seperti itu. Tapi kalau makmuman wajib niat ikut. Cuman sebutannya dikasih pilihan, yaitu qudwah, ikut, niat saya ikut, atau jamaah, niat saya jamaah, atau makmumiyah, atau niat saya bermakmum. Jadi pilihan mau milih yang mana? Mau niat saya ikut, jamaah, makmuman. Yang penting di hatinya diucapkan, ya seperti itu. Hati. Kalau usolli sunnah, sampean tidak pakai usolli, tidak masalah. Makanya usolli pengucapannya di luar takbir. Tapi ketika takbir ini niat yang memang dari Nabi. Karena waktunya niat itu mahalluha, tempatnya niat ketika Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram. Di situ panggonan niat. Ketika baru niat saya sholat maghrib. Tidak sah sudah. Mulut bar, Allahu Akbar, maka sampean baru ingat, aduh, hati tidak ngomong niat saya sholat maghrib makmuman, maka batal sholat sampean. Karena berarti tidak dianggap berniat. Karena niat itu, ketika Allahu Akbar, wajib hati ini ngomong. Kalau usolli itu bimbingan supaya kita ingat bahwasanya kita mau sholat. Makanya usolli itu sunnah. Tidak usah dipermasalahkan. Mau silahkan pakai usolli, enggak gelem ya tidak usah pakai. Yang salah, yang tidak mau nyalahkan yang pakai nyalahkan yang tidak pakai, itu yang salah. Mau monggo, tidak mau monggo. Yang wajib, semua sepakat ulama, ketika Allah asna at-takbir, di tengah-tengah mengucapkan takbiratul ihram, hati ini mengucapkan, melafazkan niat. Tempatnya di hati itu yang wajib. Itu niat. Jadi tidak ada masalah. Seperti itu. Mau milih yang mana. Tapi imam ini wajib berniat kapan? Ada 4 sholat yang wajib imam ini berniat katanya. Pertama, Jumatan itu wajib seorang imam imaman. Kalau Jumat itu. Jadi makanya kalau Jumat itu sunnah ya afdol, kalau khotib itu ngimami. Cuma di sebagian tempat khotib ini tidak mau jadi imam. Disorong orang. Kalau tidak berani jadi imam, ojo jadi khotib. Itu jelasnya. Itu memang satu paket itu, tidak bisa diwakilno. Kecuali mau ketika habis khotib mau ngimami, batuknya jadi. Atau kepengin ngentut, ya ojo jadi imam kan gitu. Itu darurat sudah. Ini darurat, orang disuruh. Saya sering seperti itu. Saya awal-awalnya begitu, tidak tahu, akhirnya dimarahi guru saya. Harus yang imami sudah. Ada siapa kalau kita ini jadi khotib yang imami? Ada 2 pilihan, khotibnya 2 datang, ya paruan lah. Kan ada kadang masjid khotibnya datang 2 gitu. Jadi supaya adil katanya, yang satu suruh khotib, yang satunya suruh ngimami saja. ya boleh saja lah. Ada sebab itu ya. Kalau ada sebab harus. Terus yang kedua mu'adah, sholat yang diulangi. Sholat yang diulangi. Boleh sholat diulangi ya, boleh. Contoh sampean tadi sholat sendirian. Kemudian datang Pak Bambang, umpama Pak Rohman datang, sampean sholat lagi boleh. Boleh. Jangan ngomong, sudah sholat tadi saya. Tadi kan sendirian, ini ada kesempatan bermakmum. Yang tadi bernilai sholat sunnah. Seperti itu. Bukan terus ada orang terus kita tidak jamaah.
Sudah sholat, sudah. Tidak apa-apa. Bahkan pendapat ulama itu sudah kita sholat berjamaah. Boleh nemeni orang yang tidak berjamaah ya. Boleh nemeni ya. Boleh. Sampean sudah berjamaah ini. Kan ini kan sudah subuh siang. Duhur lah. Habis sholat jamaah terus sampean duduk-duduk di situ. Ada orang sendirian. Tengok. Kepengen berjamaah sudah lambat. Terus ngajak sampean. Temeni lah, Lek. Sholat duhur jamaah. Boleh sampean berdiri. Jadi bukan hanya ketika makan-makan itu boleh. Ayo, Lek, makan-makan, Lek. Kenyang wes, ayolah ngopi tok wes sampean. Mau. Sholat juga begitu. Boleh ya. Itu wajib niatnya. Ya. Terus mutaqaddimati fil maqar, yaitu sholat yang dijamak takdim ya. Sholat dijamak karena sebab hujan. Jadi kita tidak sholat gara-gara hujan deras. Sehingga sholatnya dijamak. Itu niatnya wajib. Terus, tidak ada sekarang, tidak ada. Hujannya tidak deras. Jangan dibuat alasan, tidak ada. Deras itu, sekarang deras ini tidak masuk. Tidak masuk. Derasnya ini hebat ya. Deras sekali, pokoknya bahaya. Intinya yang masuk darurat itu yang bahaya ya. Yang bahaya. Masuk bahaya. Ini tidak ada bahaya. Tidak ada. Terus al-manzuratu jamaah, yaitu sholat berjamaah yang dinadari. Nadar. Pokoknya saya ini apa ya? Sepeda motor payu. Saya akan sholat berjamaah. Mulai dulu, tidak pernah munggah. Maka kan dia dinadari. Jadi nadar, dia janji sama Allah. Maka sholatnya wajib. Seorang dia jadi imam. Maka wajib dia berniat. Selain yang 4 ini, seorang imam tidak wajib berniat imaman. Cuman ketika tidak dipakai imaman, dia sholatnya nilainya sendiri. Gitu. Ya. Terus selanjutnya Ar-Rabi yang keempat, syaratnya berjamaah yatawaffaqu nazmu salataihima. Hendaknya susunan salatnya sama. Jadi berjamaah itu salatnya yang sama, yang boleh. Walaupun lam yattafiqa fil adadi wan niyah. Walaupun jumlah rakaatnya berbeda dan niatnya berbeda. Jadi berjamaahnya sama orang yang niatnya berbeda, tapi gerakannya sama, boleh. Contoh, ada orang sholat sunnah, sampean mau sholat duhur, berjamaah sama orang yang sholat sunnah, boleh. Sholatnya kan sama, ruku, itidal, sujud, sama. Walaupun niatnya tidak sama. Walaupun rokaatnya tidak sama. Tapi gerakannya sama. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh, yang fala tasihu maktubatun khalfa janazah. Gitu ya. Sholat yang wajib berjamaah sama sholat jenazah. Ada orang mati, sholat. Sampai di belakang sholat maghrib. Umpama seperti itu. Kenapa? Karena gerakannya sholat jenazah tidak sama. Karena sholat jenazah tidak duduk. Ada cerita dulu, sholat jenazah duduk, lupa. Ya bukan lupa, gendeng imamnya. Tidak pernah nyolati orang mati, dia sholat orang mati. Udah, karena tidak tahu, sujud dia. Makmumnya yang tahu loh. Iya nih, sholat jenazah sujud. Begitu selesai, tegur. Sampai kali sujud. Takut apes ngomong. Ini dosanya terlalu banyak. Padahal imamnya gendeng ya. Ini dosanya terlalu akeh. Saya perlu sujud ini. Jadi seperti itu ya. Imam memang takut apes ya gitu. Ngelesnya gampang. Itu ya. Jadi dasar
Atau sholat kusuf, gerhana. Gerhana kan beda kan? Rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali gitu kan. Jadi sholat di belakangnya, sholat maghrib, sholat duhur, nggak boleh. Ya. Yang boleh, nah seperti zuhur, khalfal asri, berjamaah seorang orang sholat asar, apa sholat duhur kepada orang sholat asar. Nah, ini yang perlu tanda tanya. Maghrib berjamaah dengan orang sholat isya. Ini kan masa dia kalau yang makmumnya ini maghrib, imamnya sholat isya. Otomatis yang maghrib ini kan mari duluan. Kan begitu. Mari duluan bagaimana? Nah, ini yang masih apa namanya? Yang kontroversi ya, artinya yang tidak jelas gitu ya. Cuman ada pendapat ulama boleh, cuman ketika 3 rakaat dia memisahkan diri. Mufarroqoh. Tapi ikut imam. Tapi dia mufarroqoh sudah, keluar dari sholatnya. Cuman gerakannya ikut imam. Ada seperti itu. Yang jelas kalau sholat maghrib tidak usah bermakmum sama isya sudah. Karena rakaatnya berbeda. Makmumnya kan mari duluan, imamnya ngadeg. Masa maghrib assalamualaikum assalamualaikum. Kok leren? Maghrib sudah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Wal qada khalfal ada. Sholat qada berjamaah sama sholat yang hari ini. Saya tadi ketiduran. Sholat asar saya ketiduran. Atau lupa tidak sholat asar. Setelah isya di sini saya baru ingat, ya Allah, setelah mau isya baru ingat, saya sholat di belakangnya, di sini sholat isya, saya sholat asar, ngodok sholat asar di belakang, umpama begitu, itu boleh. Cuman eman-eman kan gitu, mending sholat isya kan gitu. Cuman andai ada begitu, sah, boleh. Akhirnya dia isaknya kalau sholat begitu, cuman isaknya nanti kan sholat sendirian. Yang benar bagaimana? Ya sholat isak dulu kan tadi sudah bablas. Isaknya jangan bablas. Sholat isak dulu berjamaah, nanti asarnya kodok setelah sholat isak. Ini cuman menunjukkan bahwasanya jamaahnya orang yang sholat kodok boleh bermakmum kepada orang sholat ada. Ada ini sholat yang saat ini. Itu adaan. Makanya adaan, usolli fardhu subhi rakaataini, adaan kan begitu. Artinya yang sekarang. Yang saat ini. Itu sahnya, syarat sahnya. Di dalam sholat berjamaah. Terus yang kelima, alla yukhaliful ma'mum imam fi sunnah fahishatil mukhalafah. Jadi tidak berbeda makmum dengan imam di dalam perkara-perkara yang sunnah, karena elek saat berbeda. Ya, misalkan kunut, imamnya kunut, makmumnya tidak mau kunut terus sujud. Kalau tidak mau kunut diam begini, tidak apa-apa. Terus karena tidak mau kunut terus sujud, mendahului imam, elek, tidak boleh, dasar batal. Tapi tidak mau kunut diam, tidak apa-apa. Tetap gerakannya ikut imam diam. Di dalam hal-hal sunnah, pokoknya jadi makmum itu jangan banyak protes lah. Intinya begitu, jangan banyak protes sudah. Ikut imam wes. Kalaupun salah, imam yang nanggung. Cuman ya kalau di dalam hal rukun-rukun ya jangan. Imamnya baca Fatihahnya celepotan, sampean bermakmum ndak apa-apa, katanya Ustaz. Melo imam wis. Ya ada tempatnya melo imam kan gitu kan. Melo imam kapan? Ketika hal-hal yang sunnah, tapi ketika hal yang wajib, yang rukun, jangan ikut, kita harus mufarraqah. Imamnya salah, dibilangin tetap, ya sampean enggak usah makmum sama dia. Enggak usah makmum dah. Itu. Atau contoh
sholat apa itu? Sholat taraweh, sampai ndak nutut, baca ndak nutut, sampai ndak usah sholat. Ndak serak saya, ndak sholat. Atau imamnya ini kalau jadi imam ini sering ngentutan. Sampean tahu sering ngentutan dia. Ndak usah jadi makmum sudah. Gitu. Seperti itu. Jadi hal-hal yang fatal jangan. Tapi kalau hal yang sunnah ini jangan kita ini banyak protes. Milo imam sudah. Jangan banyak protes. Karena elek, ndak bagus. Itu ya. Mungkin ada yang dari ini. Oh ini ada yang hadis yang 6 ya. Hendaknya makmum ini saudara jangan sampai ketinggalan biruknaini fi'liyah. Jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Makmum ini jangan sampai ketinggalan 2 rukun dari imam. Maksudnya 2 rukun ini masuk ke 3. Kalau masuk 2 tidak apa-apa masih. Masuk ke 3. Contoh. Imam sudah sujud. Sampean masih berdiri. Berdiri kan masih posisi 1. Rukuk 2. 3. Nah ini. Mestinya sampean di i'tidal sampean sudah tidak sah sudah. Ya. Ini sudah sujud imamnya sampean masih berdiri. Mau coba Fatihah. Itu batal. Bagaimana? Makanya jamaah masbuk itu kan ketika rukuk tidak usah mau Fatihah sudah. Ketika datang imamnya sudah rukuk, sampai tidak usah repot-repot mau Fatihah sudah. Allahu Akbar, sujud langsung ngejar. Nah ketika sampai mau Fatihah, kan sudah Fatihah wajib diselesaikan, ketinggalan sampai sudah. Tapi sah kalau masih di dalam 2 rukun. Ya kan? Sampean baca Fatihah, imamnya sudah i'tidal, sampean bisa ngejar kan rukuk 1, i'tidal 2. Tidak apa-apa masih. Tapi kalau sudah imamnya sudah sujud, sampean baru rukuk, dah sah sudah melewati 2. Tapi kalau masih 2, sah. Tapi kalau sudah lewat dari 2 masuk ke 3, gerakan ketiga batal sudah. Jadi batasnya di akhir 2. Sah kita ketinggalan. Atau mendahului imam lebih dari 2. Ngipot. Makanya kan ada ya, saya kemarin di Kaliburo ya. Di Kaliburo ada orang sholat ketinggalan 2 rakaat. Saya sudah rakaat ke 3. Dia baru datang. Mestinya yang benar kan nunggu salamnya imam baru berdiri dia. Ini enggak. Ngejar. Saya masih berdiri, dia sholat ngipot. Ngejar yang 2 rakaat. 2 rakaat yang ketinggalan. Akhirnya baru masuk rakaat yang ketiga juga dengan saya. Oh, kebot-kebotan ini ya. Akhirnya setelah salam, dia tidak berdiri lagi. Tidak berdiri lagi. Kan tadi sudah. Ngejar saya. Oh iya, saya jalan 60, sampai ngipot 100 tadi. Itu seperti itu. Ya karena ketidaktahuannya. Setelah di jalan baru. Oh, ini pentingnya kan kita ilmu ya. Sehingga tidak bisa hanya kita bermodal yakin. Karena di antara kita banyak tidak tahunya ketimbang tahunya. Sementara kita ini sholat sebetulnya kan hanya kebanyakan antara ngertinya dengan yang hanya ikut-ikutannya, ini banyak yang ikut-ikutannya. Bukan berangkat dari ngertinya. Kalaupun ada, sedikit. Demikian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih 'alana, wa qarabatil lana fi dinina wal budin sadaqar Rabbi ufiqna ufiqhum lima tartadi qalan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilan ulam bil khair fa kullu syawm madina hudak wa janna safiri daqalat walina syata jami'an khalafa umraka asaq wa sallallahu wa lakina la hawla illa billahi al-azim sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.